Ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gagal di fase penyanggahan. Admin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pamekasan, Yuridis Kurniawan menguraikan, dari 745 CPNS dan P3K yang tidak lolos seleksi administrasi, hanya 288 yang mengajukan sanggahan. Dari jumlah yang mengajukan sanggahan itu, 285 dari CPNS dan 3 orang dari P3K non-guru. Namun yang ketiga itu ditolak pengajuan sanggahannya. Yuridis menyampaikan, setelah dilakukan verifikasi hanya 12 TMS yang memenuhi syarat, sisanya gagal. Alhasil, ke-12 itu bisa melangkah ke fase berikutnya, ialah seleksi kompetensi dasar. Admin BKPSDM Pamekasan itu mengatakan proses penyaringan di fase sanggahan tersebut sudah berdasarkan Permenpan nomor 27 tahun 2021. Ya, untuk yang melakukan sanggahan ya kemarin dari saya berbicara total dulu dari CPNS, P3K non-guru dan P3K guru. Itu total yang melakukan sanggahan itu ada 288. Di mana 285 terdiri yang menyanggah dari CPNS, kemudian 3 orang dari P3K non-guru dan tidak ada yang menyanggah dari P3K guru, karena untuk P3K guru itu semuanya lulus MS, jadi semua lulus verifikasi. Kemudian dari P3K non-guru itu ada 3 orang, itu 3-3-nya kita tolak, artinya sanggahannya tidak diterima dan tetap TMS gitu. Kemudian untuk yang CPNS dari 285 yang sanggahannya kita terima itu ada 12 orang, itu dinyatakan diterima. Jadi yang sebelumnya statusnya dari sebelumnya TMS menjadi MS gitu. Kemudian sisanya itu tidak terima karena artinya tidak diterima, tetap statusnya tetap TMS, jadi tidak berhak ikut tes SKD. Sedangkan yang 12 itu statusnya sudah diubah dari TMS menjadi MS, kemudian berhak ikut tes kompetensi dasar, seleksi kompetensi dasar seperti itu. Untuk yang diterima itu yang pertama kan sesuai Permenpan 27 tahun 2021 gitu. Jadi sanggahan, dalam hal sanggahan itu tidak bukan karena kesalahan melamar, itu bisa diterima. Contohnya misalkan yang ditolak itu dia tidak mengupload ijazah, dia lupa mengupload surat lamaran, dia lupa tanda tangan surat lamaran, dia lupa materainya. Jadi itu kan merupakan kesalahan melamar. Kemudian dia menyanggah dengan maksud untuk mengubah, memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Itu tidak bisa karena masa sanggah bukan digunakan untuk memperbaiki dokumen yang sudah diunggah pada waktu pendaftaran. Jadi masa sanggah bukan untuk yang kesalahan dari pelamar. Sedangkan yang diterima 12 itu yang 5 diantaranya itu dari jabatan penata anestesi. Jadi yang pertama dari pengumuman itu untuk kualifikasi pendidikan dari jabatan penata anestesi itu adalah D3 anestesi. Kemudian yang melamar 5 orang itu adalah D3 keperawatan dengan STR anestesi dan pendidikan pelatihan anestesi. Di kita TMS. Kemudian di kabupaten lain itu ada yang MS, karena dari konfirmasi itu sekarang sudah tidak ada kualifikasi, sudah tidak ada prodi anestesi di kampus-kampus di Indonesia gitu. Jadi saya sudah konfirmasi ke BKN juga, jadi untuk jabatan penata anestesi itu boleh dari jabatan D3 keperawatan dengan STR surat tanda registrasi itu dari jabatan penata anestesi, itu bisa sama-sama. 12 orang yang memenuhi syarat itu bergabung dengan 5.456 orang yang sebelumnya memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan 273 yang tetap tidak memenuhi persyaratan itu sama-sama gugur dengan 745 lainnya. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Pamekasan melaporkan.